keperawatan. Jadi saya akan melakukan video pemeriksaan pada anak dengan usia 7 tahun, yaitu pemeriksaan kepala dan leher. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan kepala dan leher dengan standar operasional prosedur. Jadi pemeriksaan kepala dulu. Pemeriksaan kepala ada 4 tahapan, yaitu tahapan prainteraksi, tahapan orientasi, tahapan kerja, tahapan terminasi, dan tahapan dokumentasi. Di sini tahapan prainteraksi itu tahapan di mana persiapan diri pasien dan persiapan alat. Kemudian persiapan alatnya ada handscoon, kemudian masker, dan alat tulis untuk mencatat hasil dari tindakan yang telah kita lakukan. Yang kedua yaitu tahapan orientasi, di mana tahapan orientasi kita memperkenalkan diri dan memperjelaskan tindakan atau tujuan yang akan dilakukan kepada keluarga ataupun pasien. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Di sini saya Citra Lasati dari Prodi Keperawatan. Di sini tujuan saya akan melakukan pemeriksaan kepala dan leher pada anak ibu. Untuk tindakannya itu tujuan untuk mengetahui apakah ada tanda-tanda atau masalah pada kepala dan leher anak ibu. Kemudian tujuannya itu menghindari masalah tersebut. Kemudian di sini kontrak waktunya saya membutuhkan sekitar 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baiklah Ibu, di sini saya mohon bantuannya. Enggak. Untuk yang ketiga, selanjutnya itu tahap kerja, di mana tahap kerja yang pertama dengan mencuci tangan dengan 6 langkah. Cara agak dekat nih. Ke jeda ada. Kemudian mencuci tangan dengan 6 langkah menggunakan hand rub. Enggak. Kemudian menggunakan handscoon. Selanjutnya kita ke pasien. Permisi Dek, siapa namanya? Syifa Arfilia. Kalau di sini kakak akan melakukan pemeriksaan kepala. Kemudian yang pertama kita melihat infeksi di bagian kesimmetrisan kepala dan wajah anak tersebut. Kemudian kita lihat apakah ada luka atau benjolan pada anak tersebut. Kemudian setelah infeksi kita melakukan palpasi, di mana palpasi itu pertama untuk rambut. Kita melihat ketebalan atau ketipisan rambut. Kemudian kita palpasi dengan meraba bagian kepala dengan cara memutar. Apakah ada benjolan atau luka pada daerah sekitar kepala adik tersebut. Dia permisi ya. Kemudian tanyakan kepada pasien apakah ada nyeri tekan atau tidak. Dek, maaf hubungan dengan kakak tekan tadi, apakah sakit atau tidak? Nah, untuk selanjutnya kita lihat tingkat kesimmetrisan pada wajah anak. Dengan kesimmetrisan wajah itu wajah kesimmetrisannya dengan kepala sama atau tidak. Kemudian bibir adik tersebut apakah ada luka atau tidaknya. Kita lakukan tahap terminasi. Baiklah Ibu, saya setelah selesai melakukan tindakannya. Kemudian di sini hasil tindakan saya lakukan pada anak Ibu tidak ada nyeri tekan ataupun benjolan. Kemudian ini kita akan melakukan kontrak selanjutnya, kontrak kerja, yaitu pemeriksaan leher dengan waktu sekitar 10 menit setelah ini. Kemudian tahap dokumentasi. Dengan tahap dokumentasi kita mencatat hasil tindakan yang telah kita lakukan pada anak tersebut dengan nama atau umur pasien, nama atau alamat, kemudian respon pasien, evaluasi hasil tindakan, kemudian tanda tangan perawat, dan tanggal dan jam yang pelaksanaan. Baiklah, untuk selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan leher pada anak dengan usia 7 tahun dengan persiapan alat yaitu handscoon,
kemudian masker, dan juga alat dokumentasi. Kemudian jika ada bengkok untuk alat bekas pakai seperti handscoon. Di sini tahapan untuk pemeriksaan leher ada 5 tahapan, yaitu tahapan prainteraksi, tahapan orientasi, tahapan kerja, tahapan terminasi, dan tahapan dokumentasi. Di mana tahapan prainteraksi yaitu tahapan persiapan alat dan tahapan persiapan diri seorang pasien. Kemudian yang kedua, tahapan orientasi. Tahapan orientasi itu tahapan memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan tindakan yang kita lakukan pada pasien atau keluarga. Kemudian tahapan kerja, di mana tahapan kerja itu kita melakukan kerjaan atau tindakan yang akan kita lakukan pada pasien. Tahapan terminasi, kita mengevaluasi hasil tindakan yang telah kita lakukan. Kemudian tahapan dokumentasi, di mana tahapan dokumentasi itu kita mencatat apa yang kita lakukan dan tindakan apa yang kita lakukan. Yang kedua, tahapan orientasi, di mana tahapan orientasi kita memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan tindakan yang akan kita lakukan pada pasien atau keluarga. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Cika Lasati, saya mahasiswa perawat Fakultas Medis Pangkal Pinang. Di sini saya akan melakukan tindakan atau pemeriksaan pada leher anak ibu. Di sini saya akan memerlukan waktu sekitar 10-15 menit. Saya membutuh bantuan Ibu, apakah Ibu bersedia? Baiklah. Di sini yaitu kemudian tahapan kerja, di mana tahapan kerja yang pertama kita mencuci tangan, kemudian yang selanjutnya kita menggunakan handscoon. Kemudian yaitu kita melakukan tindakan pada anak tersebut. Dengan pertama, kita sisihkan atau meminta bantuan keluarga atau orang tersebut untuk membuka baju atau mengikat rambutnya jika menghalangkan leher. Kemudian yang kedua, kita meminta bantuan anak tersebut untuk mengangkat kepalanya agar untuk memudahkan kita untuk melakukan pemeriksaan. Dek, untuk angkat kepala sedikit. Kemudian kita akan pemeriksaan, yang mana di sini kita pertama infeksi dulu. Infeksi, apakah ada benjolan di sekitaran leher anak tersebut, ada bekas luka atau memar pada leher anak tersebut. Kemudian dengan palpasi. Di sini kita melakukan palpasi, kita melihat apakah ada nyeri tekan di bagian leher, kemudian apakah ada kelenjar tiroid pada anak tersebut. Baru ada di sini kondisi ada menggunakan 3 jari atau 2 jari di bagian leher, kita menekan untuk pasien, menanyakan pasien apakah sakit atau tidak. Maaf dek, sakit tidak. Kemudian sedangkan kita menekan, anjurkan klien untuk meminum air putih atau menelan agar menentukan apakah ada kelenjar tiroid pada leher adik tersebut atau tidak. Baik dek, untuk bisa menelan. Kemudian jika telah, kita melakukan tahapan terminasi, di mana tahap terminasi dengan hasil yang telah kita lakukan tindakan tersebut menjelaskan kepada pasien atau keluarga. Baiklah Ibu, di sini saya telah melakukan tindakannya dengan hasil yaitu dengan tindakannya tidak ada, kemudian kelenjar tiroid pada anak ibu juga tidak ada. Jadi hasilnya leher anak ibu itu baik dan tidak normal. Kemudian dengan tahapan terminasi kedua membereskan alat. Kemudian setelah membereskan alat, kita menyiapkan dokumentasi, yaitu di mana dokumentasi itu agar kita bisa menjelaskan kepada dokter ataupun kakak perawat yang lain dengan hasil tindakan yang telah kita lakukan. Jika dengan dokumentasi itu kita tulis nama, umur atau nama atau alamat, kemudian respon pasien, kemudian hasil tindakan yang telah kita lakukan. Terus jangan di dokumentasi jangan lupa menuliskan tanggal dan jam pelaksanaan, kemudian tantangan perawat. Baiklah, di sini itulah pemeriksaan yang saya lakukan, yaitu pada anak usia 7 tahun dengan pemeriksaan pada bagian kepala dan leher. Jika ada kesalahan atau
kekurangan pada video saya mohon maaf karena kami masih dalam proses tahap pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.